game Invisible Maze yang kita main juga di COC. Kalian bisa ini ya, kalian bisa coba cek WA channelku atau cek posan IG ku, itu di sana ada cara-caranya. Kayak kalian klik ini itu. Masih gua kompas statik gua. Oh ya. Nah, nanti kalian coba. Nah, mungkin kalian sambil main ngeliat liveku, kalian bisa coba sambil kerjain Invisible Maze ya, biar barengan gitu. Halo. Kalau kalian mau, kalau kalian penasaran, saya gamenya menurutku salah satu game yang paling seru di ini kemarin COC. Dari semua aku mainnya, ada yang Memory Madness, ada yang Number Chain gitu-gitu kan, adanya siapa yang recall. Menurutku paling seru Invisible Maze. Bisa invite ya. Gitu. Kalian bisa coba, cepet banget nyobanya. Terus kalau kalian ini pakai hashtag ini ya, hashtag Kevin Invisible Maze. Hai Lena, gak nangis nonton episode? Nangis banget sih kan. Sandy sama Axel teman-temanku kan. Selamat Ulta yang ulang tahun. Makan apa malam ini? Tadi makannya nasi sama sapi. Halo. Enggak dong, enggak mentah, tadi udah dimasak. Nah, beneran nih. Kalian nanti kalau misalkan mau aku ini, kalian coba aja post-post di TikTok. Nanti aku bakal ngeliat tuh hashtag-hashtagnya itu, aku bakal repost yang keren-keren. Halo, daging sapi? Iya, daging sapi. Lagi nonton episode 6. Sambil nonton aja, nonton di ini. Makanan favoritnya sapi? Iya, sapi makanan favoritnya. Udah pernah ke Medan belum? Belum. Nih. By the way, kalian semua ini kan bisa join ke channel WA nggak sih? Soalnya aku kemarin kayak terima beberapa DM yang katanya linknya nggak bisa. Bisa ya? Kalau nanti nggak bisa, aku nanti bakal share lagi kok, aman. Lebih susah Invisible Maze, Memory Madness, atau yang Chef Recall? Lebih susah Invisible Maze. Kalau susah sih semua susah ya. Kalau seru, paling seru menurutku Invisible Maze. Susah semua susah. Saya kan kayak Invisible Maze butuh butuh nalar gitu kan, butuh imajinasi, butuh hafalan juga. Kalau misalkan Memory Madness butuh hafalan, butuh kayak strategi gimana cara hafalin biar cepat dalam 1 jam dan lain-lain gitu kan. Kalau Chef Recall kan butuh hafalan dalam waktu cepat setengah jam biar bisa nyusun kartu gitu sih. Kalau kalian mau naik di Twitter nggak apa-apa ya, aku buka Twitter ini BTW. Pakai hashtag Kevin Invisible Maze aja biar nggak episode 6 lagi, kan udah kelar episode 6. Tapi kalau mau itu nggak apa-apa juga. Aku bakal tunggu. Bahagia selalu ya. Iya. Mau live jam berapa? Kita lihat. Sabar, aku ambil casasan dulu. Aku ambil powerbank dulu guys, dan kemana-mana. Sebentar, aku cas dulu. Nah, sip. Bentar. Gimana ya biar bisa sambil ngecas? Gini, balik. Mana ya? Sebentar. Aku mikir. Gimana aku bisa sambil ngecas sambil live? Saya ngecasnya dari bawah. Udah gini aja. Wes, mantap.
Ntar. Oke. Benar, biar bisa main Invisible Maze. Download ini. Nih. Saya seru banget sih game ya. Kalian nggak pernah kan ngeliat game kayak gitu kan? Kayak aku pas pertama kali ngeliat juga kayak mikir, kok bisa sih kayak produser dan timnya gitu buat game kayak, kan biasa kan kita cuma di maze, ya udah disuruh cari jalan ya kan, nggak sampai dihilangin. Tapi kalau ini kayak beneran ini bisa join kayak nge-add temen gitu nggak? Bisa banget ini. Kalian bisa satu lawan satu gitu. Jadi kalian bisa ajak teman kalian juga buat main. Kalian bisa kayak coba ngecek ulang. Nah, jadi kalau yang mau join, kalian ke WA channelku atau ke ke IG ku, post yang paling baru itu ada caranya, gimana caranya kalian bisa ikut Invisible Maze. Lebih susah Invisible Maze atau Ico? Sama-sama susah guys. Ada kesusahannya masing-masing. Jangan lupa minum. Iya, thank you. Lebih jago hafalan atau hitungan? Aku pribadi balance. Kayak apa ya? Kayak ini sih, kayak kadang kalau misalkan hitungan bisa, tapi kalau misalkan dibutuhkan hafalan juga bisa, tapi nggak ada kayak yang menonjol salah satu gitu. BTW kalau kalian mau pakai hashtag Kevin atau Kevin Epsnam juga nggak apa-apa ya, tapi dibarengin sama Invisible Maze aja biar takutnya nggak kebaca soalnya. So, aku lagi buka ini sih, nih aku lagi buka hashtag Kevin Invisible Maze, takutnya nggak kebaca. Tuh. Kabarnya baik guys, kabar gue baik. Rate episode 6 1000 dari 10. Salah satu episode yang aku paling suka. Ke Bandung lagi kapan? Aku kemarin pas notis di Braga. Ke Bandung lagi, nggak tahu ya. Pinginnya sih dalam waktu deket ke Bandung lagi. Cuma kalau misalkan nggak ada waktu ini, tapi kalau ada kesempatan pasti aku ke Bandung lagi. Soalnya seru banget sih di Bandung, kayak makanannya enak-enak, banyak banget tempat wisatanya gitu kan. Itu soalnya materi apa ada praktek juga. Itu dua-dua, ada teori ada praktek. Kalau nasi Padang lauknya apa? Aku biasa itu pakai rendang sapi. Kalau enggak ayam gulai gitu. Atau ayam pop, 3 itu. Momen di Ciao yang paling berkesan, semuanya sih, kayak dari awal aku masuk gitu kan. Terus siapa yang recall itu kan, awal aku masuk di introduce langsung siapa yang recall kan habis itu. Nah pas aku masuk di introduce tuh kayak ngeliat banyak banget kan yang dari PTN. Terus yang dari luar juga, kayak ada dari KAIS, ada dari Oxford, ada dari USIT, ada dari SUTD, yang bahkan yang dari NTU pun awalnya kayak tahu aja namanya, cuman belum pernah ketemu. Jadi kayak beneran overwhelmed gitu sama situasinya pada saat itu gitu. Terus bisa ketemu CEO-nya Ruang Guru kan, Kak Belva, Kak Iman Usman gitu kan. Kayak kalau misalkan aku nggak ikut ini mungkin aku nggak bisa ketemu gitu loh. Itu beneran kayak jadi pengalaman gitu sih. Cara cepat hafalan nggak ada caranya sih. Soalnya kalian tuh harus ngerti cara ngafalin kalian gimana. Misalkan aku ada ngafalin yang contoh barcode kemarin lah, yang groceries quest itu kan ada banyak banget barcode ya, 100 barcode. Nah tapi kan kita di tim gitu kan, nah kita tuh ada strateginya gitu, jangan ngasal ngafalin.
Misalkan kayak kapan hari strateginya kita bagi masing-masing itu 3 gitu kan, masing-masing 3, terus kita cuma ngafal misalkan kalau di barcode tuh 4 angka terakhir atau 3 angka terakhir gitu biar nggak terlalu banyak. Nah kalau kalian ada strategi-strategi itu kalian nggak usah hafalin semua, tapi kalian bisa hafalin secara keseluruhan gitu. Habis tips tahan bergadang ngerjain tugas. Kalau tips aku malah jangan bergadang sih guys. Jatuh, sorry. Kalau tips aku nge-lag. Kalau nge-lag ini ya di wait. Sebentar. Mau collab aku sama Kak Lika. Sabar guys, aku ke IG dulu ya guys, bentar ya. Aman? Aku ke IG dulu ya. Live-ku bakal tetap on ya. Oke, ini bukan nge-lag, aku ke IG bentar. Ini gimana ya bentar? Cara ngedit jadi collab gimana ya? Misalkan, aduh ya ampun, sorry, jatuh mulu. Misalkan ada banyak persimpangan, misalkan ada 5 persimpangan, tapi dari starting ke end pointmu itu kamu cuma butuh 3 persimpangan. Nah kamu itu ingat-ingat persimpangan yang mana aja, misalkan di titik ini, di titik ini sama ini. Nah aku itu kemarin tuh ingatnya kayak baris keberapa, kolom keberapa, misalkan kayak persimpangan pertama itu baris pertama, kolom kedua misalkan kan, berarti di sini. Terus persimpangan kedua itu misalkan di baris kedua, kolom kedua misalkan di sini. Nah aku itu ingat-ingat di persimpangan pertama ini aku belok kemana? Misalkan belok ke kanan, ke mirror nggak ya videonya? Misalkan belok ke sini lah ya. Nah ke sini. Nah aku ingat-ingat. Nah persimpangan pertama itu belok ke sini. Persimpangan kedua nanti belok ke sini atau lurus terus kayak gitu. Nggak ada suara. Oh sorry ya Tuhanku. Kok nggak ada suara? Ada suara nggak? Sorry. Ada kan? Kaget aku loh. Kayak gitu. Jadi tapi tiap orang beda-beda sih. Sekarang kayak kalian harus temuin strategi kalian buat cari cara. BTW sorry banget ya yang tadi udah join live tapi keluar gara-gara aku ini ke pause. Mungkin bisa diomongin aja, aku itu sebenarnya nggak aku stop live nya, tapi aku tadi keluar bentar, aku pause live nya ke Instagram bentar. Semangat yang masuk skripsi. Kan hafal barcode, ada tips sama hack gak biar hafal? Tips ya, tipsnya sih sebenarnya ya itu kayak tadi, strateginya apa aja gitu kan. Misalkan kayak aku barcode 3 angka terakhir doang. Nah tapi kalau itu juga kayak bisa diaplikasiin gitu, kayak kalau ke pelajaran atau ke matkul gitu-gitu. Misalkan kayak aku di matkul teknik kimia ada 5 proses, aku nggak hafalin proses A misalkan butuh suhu 50 derajat tekanan sekian, aku nggak hafalin kayak gitunya, aku cuma ngafalin bedanya ini di mana aja kayak gitu. Misalkan bedanya itu misalkan ini beda tekanannya doang loh, suhunya sama semua misalkan kayak gitu. Ya yang boleh sambil makan mie boleh. Sabar guys, ngambil minum. Guys, sebentar guys, ngecek posku sebentar ya, tak pause meneh ya guys. Aduh.
Satu lagi. Ah, bentar, ambil apa standing. Sik. Nah, udah pakai standing apapun ini. Ya wes. Sabar. Lanjut. Bukan lagi ini sama IG, aku lagi bingung aku tadi gimana. Banyak yang bilang, menurut kamu dark horse-nya siapa sepanjang episode 1 sampai 6? Menurutku nggak ada. Aku itu percaya kalau di setiap apapun ya, kayak dulu kan aku sering lomba atau olimpiade atau apapun itu, nggak ada yang namanya dark horse sih menurutku. Kayak ya udah semuanya kan datang ke lomba ya siap buat menang, nggak ada yang siap buat kalah gitu kan. Kalau kita ke lomba itu jangan mentalnya kalau kalah nggak apa-apa nih, enggak, tapi mentalnya kayak gue kalau menang gue harus menang nih, kayak gitu. Beda teknik kimia sama kimia murni apa? Bedanya itu kalau di kimia murni kalian itu bakal belajar reaksi kimianya. Jadi misalkan nitrogen tambah hidrogen jadi amonia, misalkan N2 tambah 2 jadi NH3. Tapi kalau di teknik kimia itu kalian belajar gimana cara memfasilitasi reaksi itu. Jadi misalkan reaksinya butuh di suhu ini, butuh pakai alat ini, butuh tekanan sekian gitu. Tuh, nggak ngelut pertanyaannya, sebentar. Aku refresh dulu. Oke. Di Singapura lebih sering masak atau beli? Dua-duanya sih. Kadang beli, kadang masak. Soalnya kalau beli terus mahal juga, guys. Harus kadang masak juga. Nih, sebentar. Tadi ngelihat ini. Kalau mahasiswa langganan ruang guru, kalian ngajar nggak sih apa yang ngajar dari teacher yang lain? Kalau yang ada kita itu di BAO Champion, Brain Academy Online Champion, guys. Yang harusnya ada sih di app ruang gurunya itu ada BAO Champion namanya. Dan yang kemarin di link yang aku sebarin, yang aku share di WA, itu yang bisa dapat diskon itu. Nah, itu juga ada pilihan yang BAO Champion. Nah, itu bakal diajarin sama champion kayak aku dan lain-lain gitu, yang ikut COC lah, kayak gitu. Sebentar, sebentar, tunggu microwave tadi, sabar ya. Oke, sorry, tadi microwave. Tips belajar bahasa Inggris biar jago speaking. Tips dulu itu aku sempat join ke English Academy, sempat nyoba bentar gitu kan, English Academy, dan kayak aku lihat kayak berguna banget sih kan. Jadi menurutku itu guru Inggris yang bagus sama pinter itu kayak harus ngerti dulu Inggrisnya dan harus pede. Kadang tuh guru di Indonesia itu kayak mereka nggak pede, jadi pas ngajarin aja mereka pakai Indonesia gitu loh. Nah, guru bahasa Inggris tuh harus pede ngajarin pakai bahasa Inggris tapi dengan confident, dan kalau misalkan anak nggak nanya sesuatu dijelasin juga, kayak gitu sih. Jadi ingat English Academy ya, guys. Spill contoh soal Ico banyak di Google, dicari aja. Nggak apa-apa, aku nggak maksain buat live kok. Aku tuh live sebenarnya kayak kadang kalau bosen, kadang kalau misalkan bingung mau ngapain, kadang kalau gabut gitu kan, ya udah aku live aja daripada nggak ngapa-ngapain. Sering masak Indomie nggak di Singapura? Nggak.
nggak sesering itu sih. Kadang makan kalau misalkan lagi ujian, terus lagi fokus belajar, kadang aku nggak keluar buat beli makan, tapi kadang aku masak, dan masaknya itu kadang yang cepet ya, masak mie instan, Indomie misal. Kalau udah balikan US, masih nge-live nggak? Aku usahain masih nge-live sih guys, biar masih ini bisa bikin vlog nggak? Please bikin durasinya 24 jam. Waduh, 24 jam 24 jam ini juga, tapi aku bakal coba bikin vlog. Aku saya kalau megang kamera tuh ini goyang-goyang gini-gini, harus belajar megang kamera. Kok bisa sih apa ini, morning person atau night owl? Aku lebih ke malam sih, night owl gitu. Rating 1 dari 1 sampai 100, seberapa sulit Invisible Maze? Kalau sulit itu kan relatif. Kalau sulit mungkin kayak ya nggak sesulit itu, tapi juga nggak segampang itu. Jadi paling sekitar 70 atau 80. Tapi kalau seru 1 sampai 100, 1000 guys. Seru banget itu, beneran. Kayak aku kan cuma main bentar, tapi itu pun kayak aku ngerasa seru gitu loh. Biasanya masak apa? Kalau dalam paling sering sih ya masak mie instan. Soalnya kadang nggak ada waktu, kelamaan kalau misalkan masak yang lain. Amin, yang mau jadi anak teknik biomedik, amin. Suka futsal ya? Iya, suka futsal aku. Aku di NJS main futsal aku. Kevin, kenapa di SG suka banyak makanan India? Kan memang di Singapura ada kayak Little India yang orang-orang, jadi mungkin yang yang ada darah Indianya, yang mungkin ini biar mereka tuh kayak kalau misalkan mau makan makanan India itu ada tempatnya. Tadi makan apa yang di WA channel? Makan sapi guys. Mie ayam atau bakso? Dua-duanya, mie ayam bakso. Selain suka futsal, suka apa lagi? Kalau olahraga aku paling suka futsal. Tapi kalau aku juga bisa sih, bisa main badminton, bisa aku. Lagi banyak energi kah? Bukan banyak energi sih, lagi ini aja, pengen nge-live aja. Semangat yang mau ujian hari Senin. Kalau udah balik aja sering-sering vlog ya, mau lihat daily life kamu as an your student. Oke, siap. Atau kita buat YouTube ya guys, mungkin ya. Gimana? Kalau kita buat YouTube, sabi nggak? Rame nggak? Sebenarnya kan kemarin ada kan, yang kalian dapat video-video aku yang dari temen aku ngevlog itu kan. Rencananya sih kayak memang mau diterusin itu biar bisa sharing-sharing gimana sih kalau di NUS, biar kalian juga kalau yang mau ke NUS atau Singapura in general gitu kayak bisa tahu, oh Singapura kayak gini loh, oh di kampusnya kayak gini. Itu. Oke, nanti aku mulai dari IG dulu lah. Capek nggak ngeditnya? Nggak tahu sih, nanti harus belajar ngedit juga aku. Siap, yang mau buat vlog 1M buat YouTube. Surabaya panas nggak? Panas banget. Pas 5 pertanyaan terakhir leaderboardnya ditutup ya. Nah, kamu nyangka nggak? Aku jujur dari awal udah lumayan expect Nando buat lolos kan. Kayak memang dia tuh menurutku belum nunjukin semua kemampuannya gitu. Kalau Nando, dari yang aku lihat tuh kayak Nando dengan CV-nya sedemikian rupa sangat berhak, lebih dari berhak untuk lolos ke round berikutnya. Di NUS ada skripsi nggak? Ada skripsi di NUS. Kamu belum apa ini? Ada tempat yang pengen dikunjungi kah di Indo? Aku tuh pengen kunjungi kota-kota setiap pulau di Indo sih. Kayak sejauh ini yang aku udah kunjungi kota-kota ya kebanyakan ya di Jawa gitu. Suka minum americano nggak?
In general aku nggak terlalu demen sama kopi, cuma kalau minum kopi bisa. Maksudnya bukan yang kayak minum kopi habis itu sakit atau apa, enggak. Bisa, cuman nggak terlalu seneng. Lu suka winter karena apa sih? Ya suka aja. Kayak nih, hari ini ngopi ditemenin pacar, jangan lupa ngopi juga hari ini. Sama pacar kalian, sama gebetan. Rencana kalau lagi burnout biasanya ngatasinya gimana? Kalau lagi burnout biasanya aku sering lakuin tuh dengerin musik biasanya. Nah, kalian mainnya nanti gini aja, kayak sambil main ini, sambil main mes, sambil live, nanti kalian kirim aja nanti gambar siapa yang menang Invisible Maze di YouTube gitu. Nanti aku bakal react, atau di TikTok juga nggak apa-apa. Aku buka TikTok nih, Nah, sambil lihat ya di TikTok, hashtagnya sama aja biar nggak ribet ya. Sabar. Suka warna apa? Aku suka warna netral sih, kayak hitam atau putih. Itu yang aku suka. Kalau ujian di NUS apa tadi ya? Sabar guys, aku lagi coba membuka TikTok saya, tapi lagi nge-lag. Sabar. Pernah belajar bahasa Jerman nggak? Nggak pernah, tapi kepingin belajar. Gak tidur, sabar, nggak apa-apa, kan besok weekend. Masuk apa nih tadi? Ada yang mau masuk saluran WA? Kalau BTW, kalau misalkan mau masuk saluran WA itu ada di link di WA ya, by the way. Kayak ya udah, ke sana aja. Kok di WA? Duh. Ada link di IG ku. Kalian ke bio di IG ku. Itu ada linknya. Link WA. Sabar. Aku ke TikTok dulu. Repost yang keren. Keren nih. Oke, kayak belum ada yang ini ya. Nanti aku tunggu deh. Aku balik ke Twitter. Ini malam. Kalau apa ini? Kalau ada yang kalau apa ini? Tekim susah nggak? Semuanya menurutku kalau dipelajarin tuh nggak terlalu susah sih. Kayak ya udah. Kalau biasa coba melakukan hal apa aja biasa tanpa takut resiko, apapun Kevin bakal coba melakukan apa? Aku bakal suka apa ya? Kalau bisa melakukan apapun, aku bakal nyoba kayak hobi-hobi baru sih, kayak misalkan apa ya? Kayak hobi-hobi yang ekstrim-ekstrim gitu mungkin lah, nggak tahu lagi.
Spill tips and tricks biar nggak ngeblank pas olim. Aku biasa mau olim. Ya pertama semangat. Kalau olim itu H berapa ya? H 3 hari atau 4 hari itu nggak usah terlalu fokus belajar. Jangan overheat otaknya, jangan kayak terlalu banyak info, nanti kalian malah bakal lupa. Ya kan? Malah bakal lupa yang kalian udah pelajarin. Mending kalian tuh kayak fokus udah ke misalkan 1 atau 2 topik, tapi kalian bisa, jadi kalau keluar topik itu kalian langsung bisa pasti dapat poin penuh. Negara impian buat jalan-jalan, negara-negara di Eropa impianku. Mending minum kopi atau teh? Mending minum kopi sih, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Soalnya aku juga kayak kopi, kalau ketemu yang enak rasanya aku minum. Kayak kan kopi banyak kan jenisnya, ya kan. Dan salah satunya misalkan ya Good Day gitu. Sempet apa ini? Bahasa yang kamu pelajarin selain Indo Inggris apa? Udah itu doang. Sama mungkin bahasa Jawa, tapi nggak tahu itu termasuk atau enggak. Tweetku nggak kelihatan, ini kelihatan tweetmu. Spill kata hari ini. Semangat menjalani. Nggak, jangan semangat sih. Biasa kalau Sabtu Minggu itu aku kayak ngomong apa ya ke diriku, ya you did a great job for this week. Jadi nikmati aja Sabtu Minggu. Boleh. Udah, kalau misalkan yang mau mager di rumah boleh, yang mau keluar boleh, yang mau staycation bisa. Sebenarnya kalau fans yang bikin risih sih, aku kayak menghargai kayak semua fans gitu kan. Kalau ngechat atau call ke kehidupan, sebenarnya kayak aku menghargai semua fans, cuman aku tuh cuman takutnya ini sih guys, nggak bisa ngejawabin kalian satu-satu. Saya kan banyak banget kan ya, maksudnya kayak banyak banget yang nge-request DM ke aku gitu. Buku udah tanya tapi nggak dijawab. Pertanyaannya apa? Nih, seru kan? Nih, aku tutup namanya. Nih, ada yang udah coba kerja. Nggak apa-apa kan aku spill, btw. Udah aku tutup ini. Nah, ini dia. Nih, kalian juga boleh coba kerja. Habisnya aku ke TikTok bakal ngeliat suka Good Day varian apa. Aku pribadi suka yang kayak Caribbean Nut. Saya dia rasanya kayak deep gitu menurutku. Deep terus nggak nyangkut di tenggorokan, kayak enak aja. Adakah niatan ke Semarang? Aku udah ke Semarang beberapa kali sih, kayak udah lumayan sering ke Semarang aku. Kalau kata Sandy, cara dia ngafal kartu simbolnya diganti angka. Kalau Maxwell katanya dijadiin cerita. Kalau tips kamu pas ngafal kartu gimana? Kalau aku pas ngafal kartu siapa yang recall? Jadi aku itu pertama ganti simbol tuh jadi huruf. Jadi misalkan sekop X, terus hati itu Y gitu. Terus apa lagi ya? Diamond, keriting tuh X, Y, keriting tuh W. Terus diamond tuh Z misalkan. Nah, terus jadi aku ngafalin kayak gampang. Jadi misalkan 7X, habis 7X 2Y, habis itu 5W misalkan 1Z. Aku ngafalin gitu. Jadi aku ngafalin kayak 5 sekop, 7 hati, 5 diamond gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak untuk ngafalan tips and triknya kalian harus bisa ketemu strategi kalian masing-masing. Kalian lebih suka ngafalnya misalkan pakai visualisasi. Ya kalau visualisasi kan ngafalinnya sambil kalian lihat. Oh, habis 5 hati misalkan, oh itu 10 wajik misalkan gitu. Selamat yang ulta. Nih, bener banget. Kalian harus nyobain mana? Kalian harus nyobain karena enak. Mana ya? Kelihatan nggak ya? Ya udah, inilah intinya. Harus nyobain karena enak.
Jangan pernah ke Bogor nggak? Pernah. Tips nabung buat masa depan. Intinya kalian pisahin yang kalian kayak, jadi kalian tentuin dulu tiap tahun itu kalian mau pakai berapa, tiap tahun lagi, tiap bulan kalian pakai berapa, kalian limitin, jangan kalian over gitu. Jadi kalau misalkan udah mau nyampe limit, jadi diingat-ingat lagi, limit gua segini, gua udah segini loh, makanya misalkan limit gua, anggap sehari misalkan ada orang yang limitnya 50.000 misalkan kayak gitu, 50.000 untuk makan. Ya udah, gua udah pakai buat makan loh 20.000 misalkan, berarti gua ada 30.000 buat seneng-seneng misalkan. Tapi karena gue hari ini nggak seneng-seneng, gue tabung, jadi kayak gitu. Udah malam ya, masih mau lanjut live nggak guys? Aku sih nggak ngantuk sih, kalau kalian masih mau lanjut nggak apa-apa. Karena aku tungguin nih video-video kerennya Invisible Maze. Aku jujur penasaran sih orang-orang kalau ngerjain Invisible Maze gimana. Ntar belum ada yang ngirim. Oke, nanti bakal aku repost kok. Aman, yang mau nyobain gamenya bisa, kalian bisa nyobain gamenya kapanpun. Nanti besok mungkin aku live lagi, nanti kita lihat-lihat gimana. Di NUS ada nasi padang nggak? Ada, di NUS ada nasi padang. Oke, nanti ada nasi padang, ada yang enak, adanya yang biasa aja. Susah tahu main sambil live, nonton live kamu. Oke, nanti boleh main lah. Boleh main nanti. Terus kalau mau main, kalau di IG tag aja akunku, di TikTok tag aja akunku, atau pakai hashtag ini Kevin Invisible Maze. Pernah itu pernah. Tinggal amin, yang habis interview kerja, amin, semoga lolos. Kok bisa ada nasi padang di US? Ya soalnya kan masih di Singapura, masih dekat sama Indonesia, bahan-bahannya masih mirip-mirip. Pernah tiba-tiba nangis nggak? Kalau tiba-tiba nangis sih nggak pernah ya, lebih ke tiba-tiba kadang kayak mikir, gue hari ini ngelakuin kesalahan ini itu, terus kadang kayak jadi overthink, dan ya parahnya nggak bisa tidur, paling parah misal kayak gitu. Tapi kalau sampai nangis sih jarang ya. Ya yang mau sambil makan silahkan, yang sambil belajar semangat belajarnya.